wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama kita hormati dan muliakan guru kita Binal Mahbub Ustaz Al-Fazlul Zabidi, Ketua DKM Masjid Baitur Rahman, para asatid, pengurus Masjid Baitur Rahman, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum taklim ini kita mulai, mari sekali lagi kita membaca suratul Fatihah. Yang Fatihah ini kita hadiahkan untuk almarhumin guru-guru kita dan orang tua kita serta kerabat kita, wabil khusus jamaah Masjid Baitur Rahman yang telah meninggal dunia. Semoga dosa mereka Allah ampuni dan kuburnya Allah jadikan taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita yang mendoakan diberikan kebaikan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'il anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in was syuhada'i was salihin wal ulama'il 'amilin wal qurra wa a'immatil hadits wal mufassirin wa jami'i malaikatillahil muqarrabin wal karubiyyin wa ila arwahi sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa thumma ila hadrati muallimil kitab Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi wa summa ila ruhi Ki Haji Endang Iskandar, summa ila ruhi Ki Haji Abdul Rahman Madinah, wa summa ila ruhi Ustaz Haji Sobari, wa summa ila ruhi Ustaz Haji Mansur, wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan li jama'ati Masjid Baitur Rahman, annallaha yaghfiru dzunubahum wa yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah wa biniyatin madhkurat bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى
ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Dzu mirrah ay quwwatin fil aqli. Jadi dzu mirratin itu artinya cerdas. Malaikat Jibril itu dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang cerdas. Dzu mirrah. Pastawa paknya itu lisababiyah. Ay fastaqama Jibril ala suratihil haqiqah allati khalaqahu Allah 'alaiha fara'ahun nabi wa huwa bihira. Pastawa itu dalam bentuk asli. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat malaikat Jibril dalam bentuk wa huwa bihira'id. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Saat kan Nabi Muhammad kecil. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu yang tidak bisa dianalisa dengan akal, dilintas. Di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ sudah masuk kepada alam rohani. Maghsyiyan 'alaiha duna suratil lati kana yatamassalu biha kullama habata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil wahyi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melihat malaikat Jibril itu dalam bentuk asli. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabba an yarahu fi suratihi allati jabala alaihi. Jadi Rasulullah itu senang dengan melihat bentuk asli. Fa inna tashakkula yatashakkaluhu alladhi fatara alaihi yatasabbabu min siddati quwwatihi wa qudratihi alal qad. Ini di luar kebiasaan. Jadi di luar kebiasaan. Jadi nggak bisa pakai hukum sosial lagi. Jadi di luar alat. Jadi nggak bisa ya. Itu kuasanya Allah Subhanahu wa huwa bil ufuqil a'la. Malaikat Jibril itu di ufuk yang paling tinggi. Wa huwa al-halu anna Jibril fil janibi syarqi fasaddal masyriq li 'azamati. Sampai masyriq itu tertutup oleh malaikat Jibril, saking besarnya malaikat. Ini besar. Dalam satu riwayat, malaikat maut itu apabila air laut di atas dunia dituangkan ke atas kepalanya, maka tidak ada satu tetes pun yang jatuh. Besar apa kecil kira-kira? Besar. Itu malaikat maut, apalagi malaikat Jibril. Seperti itu. Ini luar biasa. Ustaz, apakah mungkin kita diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala
dalam menganalisa keajaiban atau ayat-ayat Allah al-kauniyah yang nyata, itu ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan hai manusia, silahkan. Tapi kita tidak akan mampu, tidak akan bisa. Dan seluruh ilmuwan itu tahu bahwa alam yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya galaksi Bima Sakti. Ada 36.000 galaksi dalam satu galaksi. Artinya galaksi dunia. Dan itu baru satu galaksi saja kita belum. Itu sombongnya luar biasa. Bahkan kita mengaku diri kita itu Tuhan. Seperti itu. Ini luar biasa alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gambarannya kita itu bagaikan butiran debu di tengah padang pasir. Jadi dunia yang kita tempat itu butiran debu di tengah padang pasir. Luas kira-kira. Kita hanya butiran debu, dan di atas butiran debu itu kita hidup, dan banyak miliaran makhluk Allah termasuk manusia di dunia ini 7 mil. Jadi seperti itu. Kapan kita bisa melihat? Nanti ketika roh itu berpisah dari jasad. Ketika roh berpisah dari jasad, di situ baru akan melihat. Idza kubidur roh, apabila roh itu dicabut, roh kita, karena akan tampak seluruh yang selama ini tidak tampak. Alimul ghaibi wasyahadah. Di alam gaib dan alam nyata yang selama ini mungkin kita belum lihat, nanti akan kita lihat. Yang kita lihat nanti akan kita ceritakan. Artinya jadi cerita. Di sekarang ini alam sana itu hanya cerita. Jadi belum nyata, belum. Tapi nanti suatu hari nyata. Dan dunia yang kita tinggalkan akan jadi cerita. Wa huwa bil ufuqil a'la. Qala Ar-Razi, berkata Imam Ar-Razi, wa dhahir annal ma'na irtafa'a Muhammadun bil makani wa huwa bil makanil a'la ratbatan fi rif'atil qadri. Jadi derajatnya yang sangat tinggi. La haqiqata fil husul fil makan. Tidak akan tercapai hakikatnya itu pada satu tempat. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam balaghul ghayah wa shara nabiyyan wa huwa wasilun ilal ufuqil a'la. Kenapa Nabi sampai melampaui manusia biasa? Ya karena Nabi itu, karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyan, seorang nabi. Jadi kata Imam Nawawi, ilmunya Allah tidak dapat diketahui oleh ilmunya Nabi. Jadi ilmu Allah itu nggak ada yang bisa mengetahui kecuali hanya Allah. Gitu. Ilmunya Nabi pun tidak akan bisa dikalahkan oleh ilmunya ulama. Ilmunya ulama tidak akan bisa dikalahkan oleh orang awam. Gitu. Fa innahu balaghal ghayata wa shara nabiyyan wa huwa wasilun ilal ufuqil a'la al-fariq bainal manzilatain. Yang memisahkan antara dua tempat, dunia dan akhir. Jadi dua tempat itu bisa. Dan Nabi bisa. Kenapa? Karena Rasulullah bukan manusia biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabiyan wa Rasul, Nabi dan Rasul. Lah Nabi Idris saja jalan-jalan ke surga. Nabi Idris. Temennya malaikat maut dia. Jadi akrab betul sama malaikat. Jadi Nabi Idris itu bersahabat dengan malaikat maut. Jadi satu hari dia pengen dicoba. Wahai malaikat maut, saya pengen merasakan sakitnya mati.
ya silakan aja. Kamu nggak bakalan sanggup gitu. Sakitnya luar biasa. Tapi beliau ingin merasakan. Tidak ada yang masuk surga kecuali mati dulu. Karena Nabi Idris itu apa? Sempat mencoba kematian. Nabi Idris alaihissalam bersahabat dengan malaikat maut. Ya, kita juga boleh saja. Ya. Summa dana patadalla, kemudian mendekat ba'dama madda Jibril janahahu, setelah memanjangkan malaikat Jibril sayapnya, wa huwa bil ufuqil a'la, pada saat beliau berada di ufuk yang tempat yang sangat tinggi, ada ila suratil lati kana ya'tadu nuzul alaihi, kembali seperti bentuk yang biasa dia turun ketika membawa ya wahyu, wa qaruba minan nabi, dan mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patadalla, dan sangat dekat. Ai panazala minal ufuqil a'la ila nabi fadammahu ila nafsihi wa ja'ala yamsahul ghubar an wajhi hatta afaqa wa sakana rau'ahu wa yuqalu dana Jibrilu minan nabi fabaqa mutadalliyan minal hawa wafiqan bainas sama'i wal ardh. Jadi sangat dekat itu, patadalla. Jadi kayak kita. Nah, dari patadalla, dana patadalla. Jadi kalau ngaji itu kan sekarang itu zaman canggih. Boleh offline, boleh online. Tapi yang lebih utama itu langsung mubasyarah, live. Kenapa? Itu tadi langsung. Malaikat Jibril itu nyampainya langsung. Ya seperti ini. Makanya kalau kita ngaji itu atau belajar itu langsung. Biar apa? Karena guru itu mengajarkan 4 kalau dalam sistem pendidikan. Yang pertama taklim, transfer knowledge. Jadi mentransfer pengetahuan. Jadi ilmu itu ditransfer, diajarkan, taklim. Kemudian tadris, dideres itu diulang. Jadi didengerin mana benar, mana salah. Kemudian yang ketiga takdib, praktek ilmu yang telah didapat. Nah kemudian yang kelima tarbiyah. Nah, tarbiyah ini bukan hanya membangun aspek intelektual atau keilmuan, kecerdasan akal, tapi membangun kecerdasan rohani. Jadi maka harus langsung. Ya bertemu lah begitu. Jadi bertemu. Jangan sampai ngaji streaming tapi nggak pernah bertemu, nggak kenal orangnya. Boleh gak ngaji sama Ustaz Somad? Nggak boleh. Ngaji sama Adi Hidayat boleh nggak? Boleh silahkan. Tapi jangan hanya live streaming, harus samperin. Ya zaman boleh canggih, al-muhafadzah 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Zaman boleh modern, tapi gaya lama jangan ditinggal. Gitu. Boleh gak Ustaz ngucapin selamat hari lebaran sama kiai, bu guru? Boleh. Cuman jangan selamat doang. Jangan WA. Harus apa tuh? Iya, harus datang, gitu maksudnya. Iya. Seperti itu. Jadi al-muhafadzah 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi hidup boleh modern tapi gaya lama jangan ditinggal. Gitu. Dunia dan akhir jadi balance, seimbang. Jadi jangan modern doang tapi gaya lamanya ditinggal. Nanti singit kayak layangan. Nah, gitu. Miring. Karena alam kita ini alam berpasangan. Itu seperti itu. Maka malaikat Jibril mengajarkan langsung. Summadana patadalla, sangat dekat.
Jadi biar tahu karakternya seorang guru itu. Jadi biar tahu begini. Kalau salah pun tahu. Seandainya murid melihat, itu karakter guru juga tahu. Kan guru itu digugu dan ditiru. Jadi tahu itu. Makanya Rasulullah itu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah. Jadi guru itu uswah. Maka Rasul pernah bersabda, ma fil aba fil abna. Jadi bukan hanya transfer knowledge, memberikan pengetahuan, tapi membangun rohani. Nah begitu. Jadi apa yang gurunya lakukan itu muridnya ngikut. Apa yang ayahnya lakukan anaknya ngikut. Gak usah dipaksa. Ayah ibunya sholat, anaknya pasti sholat. Ayahnya cuma perintah doang sama ibunya, sholat nak. Tapi ayah dan ibunya gak pernah sholat gak kira-kira? Gitu. Ayahnya tukang ngaji, rajin ngajinya, rajin ke masjidnya, gak usah diajarin, pasti ngikut, pasti. Gurunya begitu. Kalau gurunya suka protes, kayak sekarang, guru protes mulu nih, gaji gak naik, gitu. Guru sekarang, kalau guru dulu enggak. Kalau guru dulu ikhlas lah saya. Nah seperti itu. Guru di Jepang cuman, di Indonesia mah enggak. Nah itu seperti itu. Makanya karakter murid itu apa yang dilakukan oleh guru. Berpikirnya dunia, maka dunia orientasinya. Seperti itu. Karena dia bukan hanya membangun intelektual, tapi mentransfer aspek psikologi yang gurunya lakukan. Karena guru itu orang tua. Jadi guru itu orang tua. Orang tua itu ada 3. Pertama orang tua kandung, kedua guru, ketiga mertua. Kalau anak kita belum punya mertua, punyanya orang tua dan guru. Seperti itu. Summadana patadal, dekat. Fakana qaba qausaini au adna. Maka malaikat Jibril itu dekat 2 anak panah atau 2 busur, au adna atau lebih dekat. Kenapa Allah menggunakan kata 2 busur? Karena pada saat itu senjata yang ngetren apa? Panah. Jadi aspek filologi sosialnya, aspek bahasa yang sering dipakai Allah gunakan. Biar apa? Quran itu mudah dicerna. Nah seperti itu. Pakana miqdaru Jibril wan Nabi miqdaru qausain. Bal aqrabu min dzalika bidisbi qausin. Tetapi Rasulullah SAW lebih dekat daripada setengah qaus. Artinya setengah busur, lebih dekat. Berarti dengkul ketemu dengkul. Artinya ya dekat gitu. Guru tuh ngajarin, menyampaikan wahyu. Bukan berarti Nabi itu. Artinya di situ wahyu disampaikan oleh malaikat Jibril dari Allah kepada Rasulullah SAW. Ada makna implisit, makna yang tersirat bahwa ya ngaji itu seperti itu, murid dan guru seperti itu. Jadi Quran ini artinya mengajarkan keseimbangan. Jadi karena Quran itu membuka tabir moderat, tabir moderasi, modernisasi. Jadi dunia ini bisa modern, bisa keren. Dari besi tenggelam sampai besi bisa terbang, bisa ngambang, bisa terbang. Itu Quran zamannya. Nah seperti itu. Tapi gaya lama jangan ditinggal, gaya lama. Apa itu gaya lama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa saja terbang dari Mekah ke Madinah dengan kedekatan Rasulullah kepada Allah. Begitu. Karena Rasulullah ingin membangun karakter itu.
karakter visioner maju ke depan, tapi tidak meninggalkan karakter aslinya. Indonesia boleh maju, tapi tetap gayanya Indonesia. Islam pakai sarung, pakai peci, ya seandainya lah gitu. Islam ibadah kepada Allah, seperti itu. Intelektualitasnya hebat, tapi Islamnya tetap gaya Islam. Nah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun, makanya disebut dari Yasrib itu. Yasrib dulunya kan Yasrib. Kemudian dirubah menjadi Madinah. Makanya kan dikenal dengan sebutan Madani, kan gitu. Semoga negara kita menjadi negara yang madani, berkehidupan secara madani. Artinya sejahtera. Kesejahteraan secara kebangsaan dan kenegaraan pada saat itu dibangun oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak, bahasanya kalau sekarang enggak hanya cukup WA. Sehat lu Ji? Sehat. Gimana kabarnya? Baik. Tapi enggak pernah ditengok. Nah itu gaya lama dipakai. Ya kita rapat Zoom meeting sama RT, ya, sama RW kan Zoom kan. Tapi nggak pernah ketemu. Gampang nggak ngaturnya? Ya ada yang janggal, ada yang tinggal. Jadi modern boleh, tapi gaya lama jangan ditinggal. Di sini Quran mengajarkan demikian. Fakana qaba qausaini au adna. Lebih dekat. Jadi jaga. Nah gitu. Maka salaman itu kenapa ada sentuhan? Jadi bahkan dalam satu hadis al-musohafah, salaman itu dapat menggugurkan dosa kebencian, dosa yang apa, yang macam-macam, yang tidak cinta, tidak dekat karena salaman tadi menjadi dekat, begitu. Jadi kita diajarkan oleh Quran hidup modern karena peradaban modern ini, dunia berperadaban modern karena diturunkannya Al-Quran. Dan dengan Quran dunia modern, tapi gaya lama jangan ditinggal. Gitu. Jadi jangan sampai singit. Gitu. Kalau singit kan ribet. Fa'auha ila abdihi ma'auha. Kemudian Allah mewahyukan melalui malaikat Jibril ila abdihi, kepada hambanya. Nah status Nabi Muhammad ini abdun. Kadang kan kita ngaku-ngaku abdun itu. Kita naruh duit di amplop, diumumin nama DKM masjid. Gak usah ditulis nama saya, tulis saja hamba Allah. Kata Allah, hamba mana ini? Itu. Kita itu ngaku-ngaku hamba Allah. Padahal kita saja kadang menghambakan diri kita kepada pangkat, menghambakan diri kita kepada jabatan, menghambakan diri kita kepada kekuasaan dan lain sebagainya. Kita ini hamba hawa nafsu, bukan hamba Allah. Tapi cuma ngaku doang, kita hamba Allah. Ya mudah-mudahan kita menjadi hambanya siapa? Allah. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam fa'auha ila abdihi. Allah mewahyukan kepada hambanya. Abdun itu pangkat tertinggi. Jadi pangkat tertinggi itu adalah abdun. Kan asra bi abdihi. Asra bi abdihi. Allah mengisrakan Nabi Muhammad bi abdihi, hambanya. Jadi pangkat tertinggi, status tertinggi. Ma'auha, apa yang Allah wahyukan, ai fa'auha Allahu ila Jibril ma'auha Jibril ila kulli rasulin. Fa inna Jibril aminun lam yakun fi syai'in mimma auha ilaihi mimma uhiya ilaihi. Allah mewahyukan melalui perantara malaikat Jibril. Memang tugasnya malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu dari seluruh nabi dan rasul. Fa inna Jibril amin. Karena dia enggak punya kepentingan. Malaikat itu hanya punya akal, tidak punya hawa nafsu. Jadi akal itu selalu benar.
Artinya nggak pernah mau berpaling. Yang membuat berpaling itu hawa nafsu. Gampangnya begini. Ini kita manusia yang sering kita hadapi. Gini. Saya aja gini. Kadang kedatangan saudara saya. Assalamualaikum. Saudara saya. Dicontoh. Salam. Punya duit enggak? 1 juta atau 500.000. Kata akal saya, kasih kesian karena dia butuh. Betul nggak? Kata hawa nafsu, jangan, lagi penting doang dia datang. Itu nggak usah. Itu syahwat tuh ngakalin, pasang strategi. Begitu. Jadi seperti itu akal. Bahkan duit gope aja masih ditawar sama syahwat. Kata akal murni kita, kasih tuh polisi cepet, ya kan gitu. Jadi pertigaan kasih, kata akal. Kata syahwat, ntar aja baliknya, ya ntar juga balik. Nah gitu, atau besok dah gitu. Bahkan pura-pura nyari doang gitu. Pura-pura sibuk nyari. Itu syahwat dengan berbagai macam strategi. Begitu. Begitu kita, di dalam diri kita itu ada akal, ada hawa nafsu. Tapi terkadang kita mengatakan itu hasil akal kita, hasil pikiran kita. Padahal itu bisa jadi hawa nafsu. Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu, akal dan syahwat itu bagaikan semut hitam berada di atas batu hitam di tempat yang gelap. Susah nggak kira-kira? Susah, udah hitam di atas batu hitam, tempatnya gelap. Iya kalau dia nyengir kelihatan, kalau kagak, nah susah kan? Iya seperti itu. Jadi antara akal, bisa nggak Ustaz akal itu bisa dilihat? Bisa, karena akal itu tulus, tidak ada kepentingan. Akal tidak pernah ada kepentingan. Ingat catatannya. Yu'arriful haqqa wal batil. Akal itu menuntun kebenaran dan menafikan yang batil. Jadi dia nggak pernah ada negosiasi akal itu. Kasih, gitu. Beri. Tapi syahwat jangan. Dia baru kali ini datang, kan gitu. Seperti itu tuh akal. Atau jangan-jangan dibohongin. Wah bermacam-macam tuh syahwat itu. Negosiasi dengan akal, sehingga akal kadang berdustalah kita. Jadi nggak ada manusia yang suci di atas dunia ini, karena negosiasi dengan dirinya saja tidak mampu. Layak ripulloha. Dia tidak akan mengetahui Allah. Kenapa? Karena dirinya saja dia tidak tahu. Maka luar biasa. Allah nggak pernah punya kepentingan. Yang mukmin dikasih, yang tidak iman juga dikasih, yang soleh dikasih. Yang toleh juga dikasih, yang ke masjidnya rajin juga dikasih, yang ahli maksiat tapi jungking juga dikasih. Jadi seperti itu. Maka di dalam diri kita itu ada akal dan hawa nafsu. Memang berat. Tapi hawa nafsu kita itu penting juga. Namanya godob. Itu penting. Kalau nggak ada godob ini, tapi godob itu penting. Kalau nggak ada godob, kita nggak sampai ke masjid. Apa itu godob? Amarah. Saya pengen ibadah pada Allah, berangkat. Jadi hawa nafsunya tunduk. Maka orang yang selalu tunduk kepada Allah, akalnya dapat mengendalikan hawa nafsu. Oh, sodakoh, zakat, puasa, haji, pokoknya ibadah-ibadah yang lain. Bantu, ada duit, bantunya pakai duit. Enggak punya duit, bantunya pakai tenaga atau lain-lain. Kalau enggak punya apa-apa juga senyum aja.
Nah itu begitu. Fa'auha ila abdihi ma auha, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hatinya Rasulullah itu enggak pernah dusta. Jujur. Pernah satu hari Rasulullah itu ini menggambarkan aspek basariyah, aspek sholat asar lupa. Buru-buru langsung. Kata sahabat, ya Rasul, kenapa buru-buru? Saya punya emas 1 gram belum disodakoin. Kira-kira kita begitu nggak tuh? Kagak kayaknya. Jauh kayaknya kita. Asar tuh buru-buru. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa mencontoh, dan kita mencontoh kita, menjadikan contoh buat kita. Luar biasa. Maka dabal fuadu maro. Ai sadaqa fuadu Muhammadin bima ra'a syai'an min surati Jibril. Nabi melihat malaikat Jibril itu asli. Iya. Bagaimana mungkin? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah atas kehendak Allah bagi seorang hambanya yang dicinta. Karena Nabi Muhammad SAW nabiyan wa rasulan, seorang nabi, seorang rasul yang dikehendaki oleh Allah. Wa minallahi ta'ala lailatul mi'raj. Wa minal ayatil ajibah al-ilahiyah ay inna qalbahu sallallahu alaihi wasallam lam yaqul innal mar'i khayalun la haqiqata lahu. Nabi enggak pernah berkhayal. Maka dilanjutkan ayat selanjutnya, apatumaruna ala ma yara. Apakah kamu membantah, enggak percaya dengan apa yang dilihat oleh Nabi Muhammad? Dan Nabi Muhammad itu ilmuwan. Apa yang dia lihat itu berdasarkan fakta ilmiah. Ilmuwan, tidak berkhayal. Jadi benar-benar agama yang disampaikan ini agama benar. Tuhannya benar. Bukan agama khayalan, bukan hasil karya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi benar nih. Maka walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sungguh Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dalam bentuk lain. Artinya dalam bentuk aslinya. Dalam bentuk asli juga. Inda sidratil muntaha, di mana? Di sidratil muntaha. Di sini jelaskan, nanti saya bacakan. Ai wabillahi laqadar ay Muhammadun Jibrilun ala ra'a Muhammadun Jibrila ala suratihi al-haqiqah marratan ukhra. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang lain. Inda sajarati tabak fis sama'i sabi'ah, di satu pohon namanya pohon nabak di langit ketujuh, an yaminil arsy, sebelah kanan aras. Wa huwa maudiun la yata'adda malakun wala ruhun minal arwah. Tempat itu tidak pernah dilampaui oleh satu orang malaikat pun, oleh satu ruh pun dari berbagai macam ruh-ruh makhluk Allah yang bernama manusia di atas dunia. Jadi ada tempat yang tidak bisa dijangkau kecuali atas kehendak Allah, yaitu ada satu makhluk Allah namanya malaikat Jibril. Qala Muqatil, ada tafsir namanya nanti tafsir Muqatil. Berkata Imam Muqatil, wa huwa syajaratun tahmilul khulya wal khulal wassimar min jami'il alwan. Dia adalah pohon yang berbagai macam rasa manis dan lain sebagainya, termasuk buah dari berbagai macam warna jenis. Laudiat waraqatun minha, seandainya diletakkan satu daun saja dari pohon itu fil ardi, di bumi, la adoat li ahliha, maka dapat menerangi penduduk bumi. Satu daunnya ditaruh, itu ada pohon nabak. Wahia sajaratu tuba, menurut Imam Muqatil itu ada pohon namanya pohon tuba. Pohon apa? Pohon tuba. Bukan tuba orang kita, bukan. Kalau tuba orang kita apa itu?
buat nyengkali, buat nyari ikan. Tuba, namanya pohon tuba. Indaha jannatul ma'wa. Di sisinya adalah jannatul ma'wa, sorga sebagai tempat tinggal. Ay al jannatul lati ya'wi ilaiha al muttaquna wa arwahus syuhada. Ada namanya jannatul ma'wa. Di situ bertempatnya orang bertakwa dan ruhnya para syuhada. Jadi orang yang mati syahid itu nggak mati, bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup. Itu mereka berada di jannatul ma'wa. Idh yakshal sidrata ma yaksha. Ketika menyelimuti sidroh apa yang menyelimuti, artinya tertutup. Ketika inda sidrati ay min malaikatin ya'tunaha ka'annaha tuyurun. Jadi saking banyaknya itu sidratul muntaha tertutup. Nah, itu. Saking banyaknya malah au min anwarillahi ta'ala, atau dari berbagai macam cahaya Allah. Li anna nabi lamma wasala iha tajalla rabbahu lah. Jadi bahwasanya Nabi Muhammad lamma wasala ilaiha, pada saat sampai kepada sidratil muntaha, tajalla rabbuhu lah. Jadi mentajalli, menyatakan. Dia mentajalliyat itu menampakkan, tajalliyat bi anwari, dengan cahayanya. Binurih wa dhuharatil anwar, dan tampaklah berbagai macam cahaya. Mazagol basor wa matogo. Mazagol basor, tidaklah berpaling pandangan, wa matogo, dan tidak melampaui batas. Jadi Nabi itu betul-betul melihat dengan mata kepalanya sendiri. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril tentang isi kandungan Al-Quran. Apa tuh maruna? Orang Quraisy, kenapa sih kamu nggak percaya? Manusia, kenapa sih kamu nggak percaya? Mazagol basor. Jadi kebenaran itu disampaikan, terus saja disampaikan. Mazagol basor. Nabi nggak pernah berpaling sedikit pun menyampaikan kebenaran. Wa matogo, dan tidak pernah melampaui batas. Togo itu berhayal, jadi mengada-ngada. Islam itu bukan agama mengada-ngada. Jadi agama yang betul-betul. Tapi kenapa manusia tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul? Nah, Allah nyatakan, wahadainahun najdain. Kami berikan manusia pilihan. Imma mu'minan, kata Imam Syafi'i, wa imma kafir. Mau beriman silahkan, mau tidak beriman juga silahkan. Pilihan. Jadi tinggal milih kita, Pak. Nah, seperti itu. Tapi nih kita tuh punya lub namanya. Di dalam kolbun hati, di dalam kolbun itu ada namanya lub. Ada namanya akal murni, tidak pernah berdusta. Ente salah, ente benar, itu. Allahu Akbar, ente sholat, waktunya sholat. Nah gitu, akal murni kita tuh selalu nyuruh pada kebaikan. Ente berdusta dan lain sebagainya. Ente salah nih beragama, gitu. Cuman kan nggak ada yang tahu kecuali diri kita sendiri. Lub akal murni. Di dalam akal murni namanya ada fuad. Dalam fuad ada namanya domir. Di dalam domir ada namanya latifah. Di dalam latifah namanya ada asrar, ada sir, rahasia. Tidak ada yang mengetahui sir min asrarillah illallah. Tidak ada yang mengetahui rahasia kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitulah alam luar biasa. Diri kita luar biasa, bagaimana alam yang dicipta oleh Allah sangat luar biasa. Dan agama yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah agama yang luar biasa, bukan agama khayalan. Mazagol basor, kebenaran, fakta.
Fokus, bahasanya begitu. Wa ma togo, bukan hayalan. Tidak melampaui batas. Nabi itu menyampaikan berdasarkan fakta ilmu, fakta yang dia lihat. Jadi ada referensinya. Jadi seorang ilmuwan itu harus punya referensi. Benar gak surga itu ada? Benar. Benar gak neraka itu ada? Benar. Cuman belum saatnya karena itu di dunia. Begitu. Nanti kapan? Idza qubidat, apabila roh itu dicabut, baru kita lihat mana surga, mana baru. Saya nyesel kemarin kenapa nggak beriman saya. Nah gitu. Tapi hari itu udah nggak bisa Makanya ada ayat Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas sholihin. Ya Allah, kembalikan saja sebentar saja, maka saya akan sedekah. Tapi udah nggak bisa. Kesempatan sudah tidak diulang lagi. Itu hanya khayalan nanti. Nah, tinggal kita manusia mau percaya atau tidak. Nah, gitu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikuatkan keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim wa maulanal azim. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.